Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala fi ayatin ukhra wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati Mudir Ma'had Ponpes Modern Khairul Ummah Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Muhammad Naim. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, senantiasa bisa membimbing kita semuanya. Yang juga kami hormati Kepala Sekolah Ponpes Modern Khairul Ummah Ustazah Emi. Juga kita doakan mudah-mudahan istiqomah untuk membimbing kita semuanya, dan para asatidz dan ustazah, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan bagi mereka semuanya agar terus bisa membimbing kita semuanya. Juga yang al-fakir atau kami hormati dan cintai para santri, santriwati pondok pesantren Khairul Ummah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan dalam menuntut ilmunya, dijadikan sebagai para penerus bangsa yang bisa membanggakan orang tuanya, gurunya, sekolahnya, bahkan bangsanya semuanya. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji tema yang sudah terpaparkan di depan kita semuanya atas izin Allah, yaitu adalah hijrah cinta. Karena ini adalah sebuah momentum di mana kita umat Islam semuanya bergembira dengan datangnya tahun baru yang sudah semestinya umat Islam sangat antusias, sangat perhatian ketika datang tahun baru Islam. Bukan malah kita semuanya menjadi sebuah boneka untuk memeriahkan hal-hal yang sebetulnya bukan menjadi ciri khas kita sebagai umat mukmin. Tapi alhamdulillah sudah berapa tahun terakhir, sudah berapa waktu belakangan ini kita mendapatkan bahwa semangat untuk kita memeriahkan hari-hari besar Islam itu sudah mulai kembali, baik di Jawa, baik di Pulau Kalimantan, di Sumatera, atau di tempat-tempat yang lainnya. Yang terpenting, apa yang bisa kita lakukan untuk memeriahkan, untuk mengagungkan, untuk memperhatikan apa yang menjadi sebuah syiar Islam, kita lakukan. Yang bisa buat acara semacam ini, lakukan. Yang bisa hanya bersedekah, dia ingin memperhatikan daripada hari besar Islam, dia keluarkan hartanya, dia bersedekah. Saya niat, ya Allah, memuliakan, mengagungkan hari besar Islam, dengan saya punya uang saya sedekahkan. Silakan, sesuai kemampuan. Artinya begini saudara-saudaraku sekalian, kita beragama itu harus proporsional dan profesional. Ikhwan akhwat tahu gak artinya profesional itu, Pak? Apa coba profesional? Profesional itu artinya dia harus betul-betul menjadikan apa yang dia lakukan itu seperti profesi dia. Ada halangan apapun usaha untuk tetap menjalani apa yang sudah menjadi kewajiban dia, profesional. Contoh ya, seorang polisi diberikan tugas untuk mengamankan lalu lintas. Tugas dia, kewajiban dia. Dia akan mengamankan, dia akan menertibkan siapa saja yang melanggar tata tertib lalu lintas. Tiba-tiba di lampu merah, tidak sengaja dia melirik ke arah kanan, tiba-tiba istrinya tidak pakai helm.
istrinya nggak pakai helm. Profesionalitas polisi, dia harus tetap menilang istrinya. Profesionalitas polisi, dia harus tetap menilang anaknya. Ini namanya profesional. Juga harus dijalankan seperti proporsional, harus proporsional sesuai porsinya masing-masing. Kita yang ada di pondok pesantren, kapasitas kita apa untuk memeriahkan hari besar Islam? Mereka yang ada di dunia perjabatan, para pejabat, apa yang bisa mereka lakukan dengan kapasitas mereka, kemampuan mereka? Contoh gampangnya begini, ikhwan, akhwat, 5 jari ya. Ini ingat-ingat nih, Ustadz kasih rumus 5 jari. Semuanya bermakna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita telah ciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, paling sempurna. Semua yang ada tertera dalam tubuh kita punya makna. Jari 5 ini coba kita urutkan. Dimulai dari jari telunjuk. Jari telunjuk ini melambangkan apa? Wahai saudara-saudariku, jari telunjuk ini melambangkan orang kaya. Jari telunjuk melambangkan orang kaya. Kenapa jari telunjuk itu diartikan sebagai orang kaya? Jari telunjuk bisa memberikan satu hal yang langsung terlaksana. Contoh, kalau orang miskin, kalau orang yang gak punya uang, dia kepengen membangun madrasah, dia kepengen membangun sekolah, itu dia bilang, ayo kita sama-sama ya kumpulkan uang, kita adakan ya sumbangan, kita adakan apa, kita adakan apa. Itu kalau gak ada uangnya, kalau gak ada duitnya, gak jadi, gak jalan. Tapi kalau udah orang kaya yang ngomong, ayo bangun masjid, ayo bangun sekolah, ayo bikin acara, ayo bikin ini, ayo bikin itu. Nih, jadi tunjuk, orang kaya yang nunjuk jadi. Karena apa? Karena ada uangnya, jadi tunjuk. Orang kaya mesti berperan dalam membesarkan Islam. Yang punya uangnya. Yang kedua, jadi tengah. Jadi tengah ini adalah sebuah kemoderatan, moderat, yang tidak boleh berpihak kepada kiri ataupun kanan. Apa? Siapa mereka? Mereka itu adalah para ulama. Mereka itu adalah pelindung kepala negara, yaitu Polri dan TNI, yang nggak boleh miring kanan, miring kiri, berpihak kepada satu instansi, berpihak kepada satu lembaga, nggak boleh. Ulama tengah-tengah. Islam nggak ada pihak partai ini, nggak ada pihak partai anak, nggak ada pihak sekolah ini atau sekolah sana, nggak ada. Tengah-tengah. Jadi tengah ulama, polisi, TNI, ya ini adalah lambang kemoderatan. Selanjutnya jadi kelingking. Jadi kelingking itu adalah lambang pemuda. Tadi dibahas sama akhwat ketika menampilkan syahril Qur'annya, membahas pemuda. Jadi jadi apa? Jadi manis ini adalah lambang pemuda. Yang mana lambang pemuda itu adalah keindahan, masa-masa muda, masa ganteng-gantengnya, masa cantik-cantiknya. Ini pemuda. Kenapa disebut dengan lambang keindahan? Karena paling indah ketika dipakaikan cincin. Ini Ustadz pakai cincin di jari manis. Ya, walaupun sunnahnya itu pakai di kelingking kiri. Kalau sunnah Nabi pakai cincin di kelingking kiri, cuma karena cincinnya kebesaran jadi nggak bisa dipakai di kelingking kiri. Yang penting pakai cincin, insya Allah dapat sunnah Nabi. Ustaz, kalau di sekolah nggak boleh pakai cincin. Ya, jangan dulu. Ustaz Apri pernah pesan, Ustaz kalau di sekolah jangan dulu ya. Sunnah, iya sunnah. Ini nih penting namanya proporsional. Kita harus mengamalkan agama proporsional. Cincin itu porsinya siapa untuk memakai gitu loh. Ustaz sunnah Nabi, ya sunnah Nabi. Tapi ntar dulu, kalian masih dalam tahap pembelajaran di sekolah, belum waktunya mengamalkan sunnah ini. Ustaz nikah sunnah Ustaz, saya mau nikah, iya ntar dulu, belum waktunya. Nanti kita akan singgung masalah pernikahan karena ini berkaitan dengan cinta. Kata Ustaz, tapi Ustaz jangan dulu cincin di sekolah, oke sunnah, tapi ntar dulu kita tahan dulu anak-anak supaya nggak pakai cincin. Kenapa emang Ustaz? Itu cincin kadang-kadang pemberian dari seseorang Ustaz. Kadang-kadang ketika dipakai berkilau kelihatan mukanya Ustaz. Ya sekarang kelihatan orang yang memberinya itu teringat ya, menjadi sebuah nostalgia kepada pemberi. Maka kita ngapain seperti itu. Ngerti ya? Ini kalau dalam syariat namanya saddud dzari'ah, menutup pintu. Ada seseorang bertanya kepada Ustaz waktu kita pernah buka talk show di Dalwa itu tentang
bagaimana menanggulangi datangnya cinta. Ustaz, bagaimana ketika saya ini dilanda cinta, kemudian orang yang saya cintai, orang yang saya rindukan itu gak halal buat saya. Nah, saya katakan kepada dia, ada satu hal yang bisa kita pilih, ada hal lain yang kita tidak bisa memilih. Saya kasih contoh ya, Ustaz ceramah duduk atau Ustaz ceramah berdiri seperti ini. Ini Ustaz bisa milih, mau Ustaz ceramah berdiri atau Ustaz ceramah duduk, bisa milih. Ustaz mau ngadep ke akhwat, bisa milih. Ustaz mau ngadep ke ikhwan, juga bisa milih. Ini sesuatu yang bisa kita pilih. Ada sesuatu yang tidak bisa kita pilih, seperti datangnya cinta. Datangnya cinta itu nggak bisa kita pilih. Suka, senang, rindu itu nggak bisa kita pilih ya saudara-saudaraku. Cuman, apakah seseorang berdosa? Ini ada hukum fikih di sini. Apakah seseorang berdosa ketika mencintai orang yang tidak halal bagi dirinya? Apakah seseorang itu ketika rindu kepada orang yang tidak halal bagi dirinya itu merupakan sebuah kesalahan yang dihukumi dengan dosa? Nah, ketahuilah, selama hal itu tidak berubah menjadi action, tidak berubah menjadi sebuah tindakan, maka itu bukan sebuah hal yang salah, itu bukan hal yang dihukumi dengan dosa. Ustaz bukan ngajarin ya, oh kalau begitu saya cinta sama dia, gak apa-apa Ustaz. Bukan begitu. Ikhwan, akhwat, semua yang Allah berikan kepada kita itu bukan kebetulan. Itu bukan begitu saja. Kita tidak bisa memberikan satu tindakan untuk perlawanan kita terhadap datangnya cinta. Lalu bagaimana dengan kami yang sudah terjangkit cinta? Saudara-saudariku, semua datang ada prosesnya. Apa kata ulama? Kalian bisa rindu, kalian bisa suka, bisa senang, itu pertama karena kalian memandang. Maka hati-hati saudara-saudariku dengan pandangan kalian. Ya, setan itu, kemarin saya dengar waktu di lapangan Ustaz ini bilang, setan itu gak bakal ngajak kita berzina, ayo berzina, bakalan. Setan itu ngajaknya sesuatu yang akan mengantarkan kita ke sana, hapus betul setan itu. Maka ayatnya apa? Fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah yang setan berikan kepada kita. Itu langkah-langkahnya memandang. Nadratun, memandang. Pabtisamun, senyum. Kalau sudah mandang, pandang dia. Terus apa? Pabtisamun, senyum dia. Oh, dari pandang dia senyum. Senyum. Itu kalau sudah senyum itu langsung, kan kata ulama yang namanya mata itu jendela hati. Dari mata jatuh ke hati. Dia udah ngelihat, dia mandang, dia senyum. Waduh, tambah deh. Habis senyum apa? Nadratun pabtisamun fasalamun. Say hello. Katakan salam, katakan hai. Dia mandang dari jauh, dia senang, dia senyum. Ketika ketemu hai, dia salam. Nadratun pabtisamun fasalamun fakalamun. Akhirnya sudah berani sapa-sapaan. Mau kemana? Mau ke masjid. Ukti mau kemana? Saya mau ke asrama. Akhi mau kemana? Saya mau ke dapur. Udah mulai sapa-sapaan. Akhirnya berani ngomong. Kalam. Nadratun pabtisamun fasalamun fakalamun famau'idun. Akhirnya janjian. Bikin janji. Faliqaun, bertemu. Udah mandang, senyum, berani sapa-sapaan, berubah menjadi perkataan, dia janjian, dia bertemu. Kalau sudah bertemu, terjadilah apa yang terjadi. No free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Betul tidak? Tidak ada makan siang yang gratis. Kalau sudah terperangkap ke dalam jerumusnya setan, ya sudah. Nah, maka itu pintu jalan yang mesti kita tutup harus ada. Oke, berkaitan tentang tema kita. Ini tema kita adalah hijrah. Hijrah tadi disindir sama Ustadz Naim. Al-muhajir man hajar wa ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah, bahkan kita sudah membaca di dalam materi-materi yang disampaikan pada CCI. Orang yang berhijrah sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang.
gampangnya hijrah itu pindah. Walaupun pada asalnya pindah itu pindah tempat ya, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pindah tempat karena memang beliau memandang tidak lagi memungkinkan untuk berdakwah di kota Mekah menyebarkan Islam. Kemudian beliau memilih untuk hijrah pindah tempat ke Madinah. Itu pindah pada asalnya hijrah disebut dengan pindah tempat. Cuma lambat laun istilah hijrah itu diperluas oleh para ulama, bukan hanya pindah tempat, tapi boleh jadi dia itu memindahkan dirinya ya daripada keadaan yang sebelumnya tidak baik menuju keadaannya lebih baik. Ini kaitannya dengan taubat ya ikhwan, ya akhwat. Tahun baru ini adalah momentum buat kita untuk planning ya, merencanakan tahun depan saya harus lebih baik. Kalau kemarin saya masih telat sholat jamaah, maka tahun ini saya nggak boleh lagi telat jamaah. Kalau tahun kemarin saya masih yang mengecewakan orang tua dengan perbuatan saya, tahun ini saya niat saya nggak mau mengecewakan orang tua saya, bahkan saya ingin membuat mereka tersenyum bahagia. Pokoknya perpindahan ya antara sesuatu yang tidak baik menuju sesuatu yang lebih baik, itu hijrah. Taubat karena kaitannya adalah perbaikan diri. Taba yatubu taubatan, itu adalah artinya kembali. Roja'a yarji'u ruju'an, kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang lurus, itu namanya taubat. Kalau kalian bahasa, jadi taubat itu ya bukan cuma buat orang yang punya salah. Jadi taubat itu bukan cuma orang yang melakukan dosa, bukan. Beristighfar itu bukan cuma orang yang maksiat, bukan. Anda kasih contoh ya. Ada orang yang punya kebiasaan sholat tahajud, orang yang sudah biasa bangun malam munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu-tahu pada satu hari orang itu kesiangan dia nggak tahajud, tahu-tahu sudah azan subuh dia baru bangun. Ustaz mau tanya, tahajud itu hukumnya apa? Sunnah. Orang itu cuma meninggalkan sunnah, dosa nggak dia? Nggak dosa dia. Tapi dia ketika bangun sudah azan subuh, langsung dia kayak ada penyesalan. Astagfirullah, ya Allah, kenapa saya nggak bangun pada malam hari ini? Kenapa saya nggak bisa melaksanakan panggilanmu ya Allah untuk bertahajud? Karena mohon maaf ya ikhwan ya akhwat dan para hadirin yang lainnya, ketika dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan ketika orang itu bangun malam ya, inna rabbakum nazala ila sama'id dunya faqala hal min mustaghfirin fa'aghfirah. Ketika sudah masuk sepertiga malam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun ke langit dunia, kemudian menanyakan kepada seluruh orang yang bangun pada saat itu, hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang minta ampun? Fa'aghfirullah, maka aku ampuni dia. Hal min ta'ibin fa'atubu alaih, apakah ada orang yang minta taubat, yang minta kembali, maka aku akan berikan taubat kepada dia pada malam itu. Maka kata ulama, kalau sampai ada orang yang tidak bangun pada sepertiga malam atau pada malam hari itu untuk melaksanakan sebuah munajat tahajud kepada Allah, maka kata ulama orang ini tidak ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus introspeksi. Ikhwan akhwat, tadi malam dia tahajud enggak? Ustaz saya bangun sebelum subuh tapi nggak sholat tahajud, ada apa? Ada kesalahan apa yang kalian lakukan sebelum tidur sehingga Allah nggak pengen lihat wajah kalian ketika pada malam hari itu? Ini koreksi nih, hari ini kita duha nggak? Sholat duha nggak? Belum, nanti sholat. Kemarin duha gitu. Hari ini kita nggak duha. Ada kesalahan apa yang kita lakukan tadi malam sehingga Allah nggak pengen kita sholat duha tuh? Kemarin jamaah. Hari ini nggak jamaah. Ada kesalahan apa yang tadi pagi, yang tadi malam kita lakukan sehingga Allah nggak pengen kita sholat jamaah? Ini perbaikan ya ikhwan ya akhwat. Tahun baru momentum kita, batu pijakan buat kita untuk memberikan satu hal yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Insya Allah semua yang di sini sudah balik. Insya Allah semua di sini sudah didampingi sama malaikat raqib dan atid di samping kiri kanan kita. Pena terus berjalan ya ikhwan. Sampai kapan kita akan terus memberikan sebuah catatan-catatan buruk yang kita akan menyesal ketika nanti melihatnya. Apa kata orang-orang kafir atau orang-orang fasik di hari kiamat nanti? Dalam surat Al-Kahfi disebutkan ma lihadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ketika mereka diberikan sebuah catatan kitab pada hari kiamat nanti, mereka akan berkata ma lihadzal kitab. Ada apa dengan kitab ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha.
perbuatan yang kecil, perbuatan yang besar, detiknya, waktunya, semuanya tercatat secara detail. Di mana, jam berapa, detik apa kamu waktu itu di kamarnya kamu kuncinya gemboknya sampai 12 padahal dicatat ketika itu. Nah, sebelum terjadi seperti itu, ya ikhwan, ya akhwat, maka kita kembali kepada Allah di tahun baru ini. Ustaz, saya berdosa, banyak dosa saya. Apakah catatan saya nanti di akhirat itu bisa diperbaiki? Ada dua ampunan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Yang pertama, yang disebut dengan afun. Kalau kita bilang afwan, apa artinya afwan? Maaf, afwan ya Ustaz. Atau kalau kita bilang syukran, jawabannya afwan. Afwan itu adalah pengampunan, pemaafan yang kalau Allah berikan kepada seorang hamba itu akan dihapus daripada amal catatannya. Itu namanya afun. Makanya ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, sekarang malam-malam bulan Ramadan, kira-kira doa apa yang saya ucapkan, yang saya pinta kalau misalkan Allah memberikan satu ijabah kepada saya? Maka Rasul berkata kepada Sayyidah Aisyah, faqul Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf, maka ampunilah aku. Nah, kalau Allah sudah berikan afun, maka kata ulama, afun ini adalah menghapus. Kita punya catatan buruk, kalau udah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan afun, maka diampuni oleh Allah dan dihapus, bukan hanya sekedar diampuni. Ada yang kedua namanya maghfirah. Maghfirah itu kita istighfar, kita minta ampun. Kalau kita minta ampun tapi sudah diampuni, catatan masih ada. Ustaz, nanti saya malu di akhirat meskipun saya nggak dapat siksa. Udah diampuni dosanya nih, nggak masuk neraka dia. Cuma nanti tetap dipampang dia kitabnya seperti ada layar besar yang semua orang, jutaan orang dari mulai Nabi Adam sampai akhir orang meninggal itu menyaksikan itu. Nanti saya malu Ustaz, meskipun saya nggak masuk neraka tapi saya malu. Nah, ini adalah sebuah perjanjian di antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti orang-orang yang hanya mendapatkan maghfirah di dunia, ketika di akhirat dia sudah dijamin tidak masuk neraka, tapi dia masih mendapatkan rasa malu yang besar karena buku catatannya dibuka di hadapan semua umat manusia. Dia akan berjanji kepada Allah, ya Rabb, dia bernegosiasi kepada Allah, saya menyesal, saya begini. Dan ketika itulah muncul kasih sayang Allah, muncul rahmat Allah. Kata Allah apa kepada seorang hamba yang ketika itu menyesal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku dengan rahmatmu akan menutup semuanya. Pada saat itu juga muncul kasih sayang Allah, Allah tutup, gak ada yang lihat. Nah, itulah. Maka dari itu, ini momentum ya ikhwan, ya akhwat. Jangan sampai kita sia-siakan momentum ini. Yang lalu biarkan berlalu, mari kita sama-sama. Orang itu bertemu karena berjodoh, bukan berjodoh karena bertemu. Pahami? Jadi saya dengan kalian, Ustaz dengan ikhwan, akhwat, Ustaz saja semuanya, pada hari ini, detik ini, jam ini, kita bertemu, ini jodoh namanya. Kita bertemu karena Allah sudah tentukan dan jodohkan. Bukan kemudian kita berjodoh karena bertemu. Karena berapa banyak orang yang sudah berinteraksi, berkomunikasi tahunan, dia pacaran, dia berhubungan lawan jenis gitu kan, tapi ternyata tidak berjodoh, ya karena memang bukan jodohnya. Tapi berapa banyak orang-orang yang ketika dia itu baru bertemu, baru kenal, tahu-taunya nanti nikah, ya jodoh nanti. Dan satu lagi, kalian harus punya track record yang bagus, punya perjalanan hidup, biografi yang bisa dikenang, yang bisa diceritakan oleh anak-anak kalian nanti. Nanti kalau kalian sudah nikah, kalian akan ditanya sama anak kalian. Misalkan manggilnya Abi sama Umi ya, Abi dulu ketemu Umi bagaimana? Oh, Abi ketemu Umi dulu, Abi hadir pengajian di Majlis Ta'lim di masjid. Umi juga hadir pengajian di Majlis Ta'lim di masjid. Ketika bubar pengajian, Abi cari sendal, Umi cari sendal. Akhirnya ketemu jeduk, masuk. Enak ketemu di pengajian. Abi dulu Abi ketemu Umi bagaimana? Salah sambung. Kan gak lucu ya, jadi begitu. Kita harus punya cerita indah ketika kita nanti menceritakan kepada anak kita. Itu. Nah, jadi itu ya yang harus kita perhatikan ya. Kehidupan kita ini direkam, yang nanti akan kita lihat rekaman itu di hari kiamat kelak.
Saya kira yang berhubungan dengan cinta dan berhubungan dengan hijrah sedikit saja karena waktunya juga sudah siang. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab. Monggo silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau bertanya. Ustadz, ini perwakilan dari semua akhwat. Iya. Katanya gimana cara move on? Oke, Kayla. Ini mewakili akhwat. Gimana caranya? Katanya agar move on. Oke, Ustaz, silakan. Ustaz, bagaimana caranya move on? Pertama, hapus nomornya. Kedua, unfriend Facebooknya. Ketiga, campakan, delete semua yang berkaitan dengan orang itu. Kalau perlu campakan, lempar HP-nya sekalian. Ya bukan, karena HP-nya dari dia, HP-nya dikasih sama dia, hancurkan sekalian HP-nya. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan dia, yang mengingatkan kita akan cerita kita bersama dia dahulu, kita tinggalkan, kita hapus, delete dari hati kita, dari kalbu kita. Dan ada satu rumus yang Allah berikan kepada kita di dalam Al-Quran. Apa itu? At-tayyibuna lit-tayyibat wal khabisuna lil khabisat. Yang baik akan ketemu yang baik, yang tidak baik akan ketemu tidak yang baik lagi. Kalau memang bukan jodoh kita, ini ada kaidah juga ya. Ustaz punya kaidah ya. Ustaz punya prinsip. Ini pegang ya kalimat ini ya. Nah, kalau jodoh mudah saja. Kalau jodoh mudah saja. Kalau tidak jodoh ada saja. Paham? Enggak paham? Kalau jodoh mudah aja. Sekalipun misalkan ya, yang Ikhwan suka sama seseorang yang ingin saya jadikan sebagai teman hidup saya, pendamping hidup saya sampai ke surga nanti misalkan ya, ini pegang, suka sudah tinggalkan, enggak usah dipikirin, enggak usah dilanjutin. Apa? Meskipun ya kalau misalkan sudah jodoh mudah, semuanya mudah. Meskipun laki-laki ribuan, jutaan ngantri kepengen ngelamar dia, kalau memang jodoh kamu, itu perempuan tidak akan kemana-mana, akan Allah berikan kepada kamu. Gitu. Mudah aja. Bagaimana caranya? Misalkan seperti ya, Ustaz pernah cerita dulu ya, mungkin bukan sama kalian. Ada 3 orang ngelamar perempuan. 3 orang ngelamar perempuan. Yang satu ini luar biasa nih. Ini mungkin buat para bapak nih, mungkin mengetes calon menantu. Kalau misalkan nanti ada yang melamar, ini bisa diterapkan. 3 orang. Yang pertama namanya Anas namanya Anas. Yang kedua namanya Torik. Siapa nama kamu? Nama saya Anas, Pak. Oh, baca surat Anas. Baca dia. Ulang di binas malikinas ilahinas ila akhir. Nah, selesai. Gampang Anas ya. Ya, kamu siapa namanya? Nama saya Torik, Pak. Torik. Musik pendek kan, Torik ya. Sama iwa Torik an najmus ila akhir ayat kan. Yang terakhir, nama kamu siapa? Nama saya Imron, Pak. Nama saya Imron. Waduh, saya disuruh baca Ali Imron dari awal sampai akhir ini. Itu dia bilang sebelum disuruh sama bapaknya itu, Pak. Nama kamu siapa? Nama saya Imron. Tapi biasanya panggilannya Kulhu, Pak. Biar disuruh baca Kulhu sama bapaknya. Ini penting nih. Ini kalian kan baru ngapal Quran juga. Ini gitu ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang itu di-delete. Ya pokoknya jangan diingat-ingat. Tadi sudah masuk ya, kata Ustaz Afri jangan pakai cincin. Cincin kadang-kadang itu ada hal-hal yang bisa mengingatkan kita atau apapun ya. Mungkin ya kalian pernah naudzubillah berkomunikasi atau sampai pernah bertemu. Contoh, naudzubillah mudah-mudahan nggak ada lagi. Si fulan sama si fulanah ketemuan. Pada waktu itu sama-sama pakai baju warna putih misalkan. Mereknya ini. Habis itu jangan pakai lagi baju itu. Jangan pakai baju putih yang pernah kamu pakai ketika bertemu dengan dia. Takutnya apa? Ketika banyak waktu sudah berlalu, sepi, ini kan gara-gara kosong. Ini satu lagi ya nanti, jangan biarkan waktu kalian kosong. Ketika kosong, tahu-tahu mengingat baju. Ini dulu baju saya ketika saya bersama dia. Kan ingat jadinya. Barang-barang yang pernah berhubungan dengan dia, barang kita atau apapun itu, tinggalkan. Kaidahnya ambil, kalau jodoh mudah saja, kalau tidak jodoh ada aja.
Kalau nggak jodoh ada aja halangannya. Ya, udah mau hari H pernikahan, tahu-tahu yang ini ketabrak mobil, naudzubillah meninggal, tahu-tahu yang itu gila, yang ini bagaimana? Gitu ya. Tinggalkan perkara-perkara yang berkaitan tentang orang itu dan ingat semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita berusaha, tidak bisa kita melawan yang namanya takdir. Allahu a'lam bishawab.